ini saya akan menyampaikan mengenai ma'rifatul insan, yaitu mengenal manusia atau mengenali diri sendiri, di mana pada sub yang pertama itu terdapat mengenai ta'riful insan, pengenalan manusia. Nah, ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri itu siapa, dari mana diciptakan, dan untuk apa diciptakan, maka akan membuahkan ketaatan dalam menjalankan amanahnya, di mana Allah telah menciptakan manusia dari dua unsur, yakni unsur bumi yaitu tanah, dan juga unsur langit, yakni ruh yang ditiupkan ketika penciptaan fisiknya telah sempurna. Kemudian dari kedua unsur tersebut ada unsur utama dalam tubuh manusia, yakni yang pertama adalah hati yang menghasilkan ketekadan dan terletak ketakwaan seseorang. Kemudian unsur akal yang menghasilkan ilmu, dan terakhir jasad yang mengamalkannya. Kemudian di samping itu Allah telah menyelipkan dua amanah untuk manusia, yakni amanah untuk menjadi khalifah dan amanah untuk beribadah, di mana Allah telah menyiapkan balasan yang baik ketika amanah ini dijalankan, dan juga balasan yang buruk bagi yang mengingkarinya. Kemudian di sub kedua dari ma'rifatul insan itu terdapat hakikat manusia, hakikat diri kita, di mana pada hakikatnya kita ini adalah seorang makhluk yang berada pada fitrahnya, yang cenderung kepada Allah. Kita adalah seorang makhluk yang lemah, yang bodoh, dan juga yang fakir. Kemudian pada hakikat manusia yang kedua, hakikatnya itu kita dimuliakan. Dengan apa? Dengan ditiupkannya ruh, diberi keistimewaan, dan ditundukkannya alam sebagai fasilitas kehidupan kita. Kemudian kita adalah seorang makhluk yang dibebani amanah, yakni untuk beribadah dan menjadi seorang khalifah. Kemudian kita diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin beriman atau kafir. Kemudian hakikat terakhir, kita seorang manusia itu mendapatkan balasan berupa surga dan juga neraka sesuai dengan pilihan kita ketika hidup di dunia. Kemudian sub dari ma'rifatul insan yang ketiga yaitu toqatul insan atau potensi seorang manusia, di mana potensinya itu terdapat 3 potensi. Yang pertama itu Allah memberikan potensi pendengaran. Supaya apa? Supaya bisa mendengar ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepada Rasulnya, melalui Rasulnya. Kemudian yang kedua ada potensi penglihatan, sehingga kita bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah, dan juga potensi ini menjadi sumber keyakinan seseorang ainul yakin. Kemudian potensi yang terakhir yang dimiliki oleh manusia adalah potensi hati. Jadi potensi hati ini bisa merasakan, di mana potensi ini menjadi penentu baik buruknya seseorang. Kemudian di samping itu Allah akan memintai pertanggungjawaban atas potensi-potensi yang telah diberikan. Apakah digunakan untuk menjalankan amanah di muka bumi, menjadi seorang khalifah, menjadi wakil Allah, merawat muka bumi, ataukah justru digunakan untuk berkhianat, mengingkari perintah-perintah Allah, yang mana Allah telah mengumpamakan orang-orang yang berkhianat itu dengan perumpamaan yang sangat hina, seperti hewan ternak, kemudian keledai, babi, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya sub ma'rifatul insan yang keempat ini ada nafsul insan, jiwa manusia, di mana jiwa manusia itu adalah dirinya sendiri. Ruhnya lah yang menyebabkan adanya kehidupan dan sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian kemuliaan dirinya, kemuliaan jiwanya ini dilihat dari sejauh mana ia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan nafsu yang ada pada dirinya. Yang pertama, di mana jiwanya ini, jiwa seorang manusia akan menjadi tenang, akan mendapatkan nafsu mutmainnah apabila ruhnya, kemudian hatinya, tekadnya ini bisa mengalahkan hawa nafsunya,
kemudian bisa mengalahkan keinginannya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jiwanya ini akan selalu menyesali dirinya. Ketika apa? Ketika ruhnya saling tarik menarik dengan hawa nafsunya, tarik menarik dengan keinginannya, di mana ia cenderung masih terpengaruhi dan kalah oleh akalnya. Kemudian jiwa ini masih ragu, keadaan ragu-ragu apakah memilih untuk beriman atau memilih jalan kafir gitu. Kemudian sub yang kelima mengenai ma'rifatul insan itu ada sifatul insan, sifat manusia, di mana pada jiwa manusia ini Allah telah memberikan sifat-sifat untuk menempuh jalan yang telah Allah berikan, yaitu yang pertama jalan ketakwaan yang ditempuh oleh orang-orang yang senantiasa ingin bertazkiyatun nafs, ingin membersihkan dirinya dengan sifat-sifat apa? Dengan sifat-sifat syukur, kemudian sifat kesabaran, sifat kasih sayang, jujur, dan berlemah lembut kepada makhluk yang lemah. Di sisi lain, ada orang-orang yang memang menempuh jalan fujur, jalan keburukan, di mana ia senantiasa mengotori jiwanya dengan selalu tergesa-gesa dalam beraktivitas, kemudian ia senantiasa berkeluh kesah, kemudian melampaui batas, kikir, sehingga menjadikannya menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Dan di sisi ia merugi di dunia dan akhirat, ada orang yang senantiasa membersihkan dirinya, menjadikan dirinya itu menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat nanti, yakni orang yang selalu melakukan tazkiyatun nafs. Dan keenam, ada sub ma'rifatul insan mengenai hakikat ibadah, di mana kita seorang hamba yang telah diciptakan oleh Allah untuk senantiasa selalu mengabdi kepada Allah, maka sepatutnya kita tidak bertingkah laku sebagaimana orang yang merdeka. Nah, di mana seorang hamba bisa merasakan hakikat ibadah itu ketika ia mampu merasakan nikmat Allah yang telah diberikan, kemudian bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan. Nah, ketika kita sudah bisa merasakannya, maka kita akan mampu beribadah dengan sebenar-benarnya. Kemudian bisa menjalankan ibadah dengan selalu bertujuan untuk merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Lalu, ia akan beribadah sebagai bentuk kecintaannya. Dengan apa? Dengan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan melalui rasul-rasulnya. Dan ia akan beribadah sebagai bentuk ketundukannya terhadap perintah-perintah Allah yang dilakukan dengan penuh ketakutan dan juga dengan penuh harapan. Takutnya takut seperti apa? Takut tidak termasuk ke dalam golongannya, takut bukan termasuk hambanya, takut akan siksaannya. Dan di sisi lain, seorang hamba ini akan selalu berharap atas rahmatnya, atas ampunannya. Maka ia akan selalu menjadikan seluruh aspek kehidupannya, seluruh nafasnya, seluruh gerak langkahnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pemaparan dari sub-sub ma'rifatul insan yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.